Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan lingkungan belajar yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik. Jadi di sini yang saya akan sampaikan adalah bagaimana cara mengelola lingkungan yang efektif untuk meningkatkan sarana belajar dan nilai akademik peserta didik. Saya akan jelaskan. Jadi makalah yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang mengkaji hubungan antara lingkungan belajar dan prestasi akademik peserta didik. Penelitian ini menyajikan temuan penting tentang aspek fisik, psikologi, dan sosial dalam pembelajaran. Jadi ada kesinambungan dan hubungan yang sangat besar antara lingkungan belajar dan prestasi akademik. Apabila kita bisa mengelola lingkungan belajar secara efektif, pasti itu akan meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Baiklah, slide selanjutnya saya akan menerangkan tentang latar belakang penelitian. Faktor penentu keberhasilan, lingkungan sebagai kunci, dan yang ketiga adalah pendekatan penelitian. Jadi di sini latar belakangnya adalah faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan pembelajaran tiada hanya ditentukan oleh kurikulum dan kompetisi pendidikan, yang artinya saya tekankan lagi bahwasanya tempat adalah salah satu di mana saya membawa materi ini. Yang kedua adalah lingkungan sebagai kunci. Lingkungan belajar berperan penting dalam proses dan hasil pembelajaran sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak kesinambungan antara tempat dan prestasi akademik siswa. Dan yang ketiga adalah pendekatan penelitian. Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan observasi di 3 lembaga pendidikan di Jakarta. Jadi di Jakarta sana ada tempat-tempat yang sangat kondusif yang membuat prestasi peserta didik dan semangat peserta didik semakin meningkat. Jadi banyak kesinambungan dalam lingkungan tempat belajar dan prestasi dan peningkatan akademik siswa. Baiklah, slide ketiga adalah tentang aspek lingkungan belajar. Di sini ada 4 aspek lingkungan belajar. Pertama adalah lingkungan fisik, lingkungan psikologi, lingkungan sosial, dan manajemen kelas. Pertama, lingkungan fisik yang terlihat secara fisik, yaitu ada tata ruang kelas, pencahayaan, ventilasi, suhu ruangan, dan kebersihan. Ini adalah sesuatu yang konkret di mana kita harus melengkapi itu semua. Di mana sesuatu ini langsung dirasakan oleh peserta didik. Dan yang kedua adalah lingkungan psikologis, iklim emosional, rasa aman, dan dukungan seperti motivasi dan lain sebagainya. Jadi ketika lingkungan psikologis mereka terpenuhi yang sudah saya sebutkan terkait emosional, aman, dan lain sebagainya, membuat lingkungan belajar semakin kondusif. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial, interaksi antara peserta didik dan hubungan dengan pendidik itu sendiri. Jadi kita memperhatikan bagaimana interaksi antara siswa dan siswa, dan yang pastinya yang menjadi faktor utama adalah bagaimana pendidik itu atau seorang guru memberikan lingkungan sosial yang aman dan baik bagi mereka. Dan yang keempat adalah manajemen kelas, pengaturan waktu, aturan kelas, dan pengelolaan perilaku. Jadi seperti kedatangan siswa, pulangnya seperti apa, mungkin kita bisa memulai dengan membaca doa sebelum belajar dan lain sebagainya. Itu adalah membuat lingkungan manajemen kelasnya semakin bagus dan pastinya meningkatkan akademik peserta didik. Baiklah, yang keempat adalah metode penelitian. Di sini saya mencapai 4 metode penelitian, yaitu studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dan analisis data. Jadi penelitian ini didasari atas 4. Yang pertama, studi literatur, mengkaji teori dan penelitian terdahulu tentang lingkungan belajar. Jadi sebelumnya mencari seperti artikel-artikel dan lain sebagainya terkait hubungan antara lingkungan belajar dan yang mengaruhi prestasi peserta didik. Yang kedua adalah observasi lapangan. Saya sendiri sebagai seorang guru, saya menjadi guru dalam bidang kepramukaan
dan guru di pelajaran PPKN. Dan saya sangat mengenali bagaimana pengamatan langsung di lembaga-lembaga di sekolah saya. Dan yang ketiga adalah wawancara. Di sini wawancaranya terkait dengan rekan saya sendiri. Beliau juga seorang guru dan sempat ada pembahasan terkait bagaimana pengalaman mereka terkait lingkungan belajar yang baik. Dan yang keempat adalah analisis data, pengelolaan data kualitatif untuk menemukan pola dan hubungan. Jadi kita melihat apa sih pola atau suatu yang berhubungan antara lingkungan belajar dan peningkatan akademik peserta didik. Seperti itu. Terima kasih kepada rekan kita Mas Haji. Di sini saya mau melanjutkan untuk poin 5 hasil penelitian. Di sini ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan didasari pada dampak pembelajaran dan di sampingnya tingkat korelasi, dan di bawahnya tata ruang kelas, peningkatan interaksi dan kolaborasi. Terus di sampingnya di bawahnya pencahayaan, tata ruang dan ventilasi ruangan, peningkatan konsentrasi siswa, jadi tingkat-tingkat tata ruang di ruangan sekolah, iklim psikologis, peningkatan motivasi belajar, interaksi sosial antara guru dan siswa, peningkatan keterlibatan aktif. Lanjut untuk poin yang 6, faktor pengaruh lingkungan belajar, dimulai dari fisik. Lingkungan fisik itu mempengaruhi dari anak dan lingkungan, terutama yang lebih luang waktu adalah di rumah. Interaksi sosial juga sama, hubungan antara komponen pembelajaran. Lanjut untuk motivasi dan keterlibatan, didorong interaksi internal untuk pembelajaran bagi siswa. Yang paling ujung yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik yaitu untuk mendorong siswa untuk selalu untuk berprestasi. Lanjut untuk poin yang ke-7, rekomendasi praktis. Di sini untuk tata ruang sekolah dan untuk siswanya sendiri, biar pembelajarannya lebih bisa konsentrasi. Yang pertama, optimalisasi ruang fisik, yaitu atur tata letak fleksibel, pastikan pencahayaan memadai pada ruangan kelas. Terakhir, jaga sirkulasi udara yang baik. Berikutnya, pengembangan iklim psikologis, ciptakan rasa aman di lingkungan sekolah, terutama kenyamanan bagi siswa. Dan yang kedua, memberikan umpan balik positif. Yang ketiga, dukungan kemandirian belajar. Itu yang terakhir, penguatan interaksi sosial
yaitu di sini ada 3 fasilitas pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, kembangkan komunitas belajar. Yang ketiga, libatkan semua peserta didik. Lanjut, di sini poin yang terakhir, saya sudah menyimpulkan semua dengan rekan saya Mas Haji, kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya yaitu evaluasi lingkungan. Saat ini lakukan penilaian menyeluruh terhadap koordinasi lingkungan belajar yang ada. Yang kedua, implementasi perubahan, yaitu yang ditetapkan rekomendasi sesuai prioritas dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, memantau berkelanjutan, memantau semua evaluasi dampak perubahan dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Pengembangan profesional, tingkat pengembangan pendidik tentang pengolahan lingkungan belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari perkataan atau ucapan saya mungkin ada yang salah dan ada yang kurang, kemungkinan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.